Aldi, Juan, dan Ardi. Kami coba menghabiskan waktu dengan melihat perlombaan yang ada. Sebelum akhirnya perlombaan akan dilaksanakan jam 2 siang. Lantai 4 di sini kan kosong. Sekalian uji nyali aja, nggak apa-apa kali ya? Ya nggak? Karena konon katanya lantai 4 itu mistis. Biasanya nggak ada tuh lantai 4. Tapi di mall ini ada. Seru nggak tuh? Mau nggak? Ajakan yang kutawarkan pun disambut dengan baik. Udah cus lah. Gue penasaran juga nih sama mall ini. Ada misterinya apa enggak ya? Hingga Aldi menyambutnya dengan kata-kata mengingatkan agar kita tidak sompral. Lu Di, tenang aja, ada gue kuncen di mall ini. Cie, gitu gak? Ayo, let's go. Gitu kataku, sambil bahuku ditepuk oleh Aldi yang seakan mengingatkanku jangan sompral. Aku pun memastikan bahwa semua akan baik-baik saja. Karena saat itu siang hari. Sempit dan lembab. Aku menekan pintu lift itu. Lift pun terbuka. Kami masuk ke dalam lift itu. Spontan temanku Juan berkata, dia mencium bau busuk. Bau busuk seperti sampah. Ya, bau busuk seperti itu. Aku coba berpikir positif dan menenangkannya. Kenapa sih bau busuk? Paling juga bau sampah. Kan tempat ini juga dekat pembuangan sampah kali ya. Ini ada tempat sampah di belakang, jadi kecium sampai sini. Bisa mikir aneh-aneh deh. Masa ada setan bau sampah? Biasanya tuh setan tuh kayak bau melati, kayak gitu-gitu. Lanjut ya? Lanjut. Aku masih bercanda. Temanku pun sependapat dan coba berpikir positif. Hingga lift pun sampai di lantai 4. Tanpa basa-basi, kami langsung keluar dari lift itu. Aku menatap sekeliling lantai 4 ini. Suasananya cukup gelap dan sesak. Entah kenapa aku sulit bernafas di sana. Di sana terdapat aula yang pastinya tidak terpakai. Ada smoking room yang tidak terurus. Ya, layaknya bangunan yang tidak terpakai di lantai 4 itu. Padahal di lantai-lantai lainnya tidak seperti ini. Kami terus menyusuri jalan sampai aku teringat ada salah satu toilet yang sudah tidak dipakai di situ. Kami pun mendatanginya. Kami pun coba masuk ke dalamnya.
Toilet ini tidak berada di pojokan. Mungkin di tengah-tengah lantai 4 ini. Dan ketika kami coba masuk ke dalamnya, pintu toilet itu tidak dikunci. Lalu baru saja pintu itu dibuka, ada angin yang berhembus cukup kencang dari pintu itu. Mungkin karena ada jendela yang terbuka di lantai 4 itu, jadi anginnya cukup besar. Pikirku masih positif. Kami coba menghiraukannya. Dan anehnya, di sekitar toilet ini kini tercium bau anyir. Baunya sangat menyengat, sangat tidak enak. Hingga konsentrasiku teralih ketika Juan, apain lo foto-foto? Juan nampak menggenggam handphonenya. Dia memfoto juga memvideo isi toilet itu. Katanya sih dokumentasi. Dasar. Terdapat banyak sekali reruntuhan. Dan ada salah satu bilik toilet yang tertutup. Karena tidak mendapati apa-apa, kami pun berbalik keluar dari dalam toilet itu. Belum sampai kami keluar, aku menengok lagi ke belakang pintu bilik toilet yang tertutup itu. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, secara perlahan-lahan. Kami semua tertegun diam. Setelah beberapa lama kami terdiam, pintu itu semakin terbuka dan tiba-tiba saja pintu itu terbanting dengan sendirinya. Dan terdengar suara geraman dari balik bilik toilet itu, sangat keras dan menyeramkan. Seketika kami pun lari terbirit-birit. Aku berlari sekencang-kencangnya, entah ke arah mana. Hingga aku mengatur nafasku. Ketika tersadar, aku terpisah dari teman-temanku. Kemana yang lain? Sampai ada yang mencolek dan meniup kupingku dari belakang. Kupikir itu temanku. Ketika aku berbalik, loh, tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku langsung berdiri seketika. Aku segera berlari menuju ke arah lift. Mungkin teman-temanku yang lain sudah ke bawah duluan. Entahlah di mana. Sampai depan lift, aku langsung mencet tombol lift. Pintu pun terbuka. Aku masuk dan langsung menekan lantai LG. Pintu lift pun tertutup. Aku cukup tenang. Tapi aneh, kenapa lift ini tidak kunjung turun? Aku menekan kembali tombol LG itu. Lift itu bahkan tidak bergerak sama sekali. Malah pintu lift itu terbuka lagi. Aku mengintip. Tidak ada siapa-siapa di luar pintu lift itu. Siapa yang menekannya? Tak lama, pintu lift itu tertutup. Dan
pintu lift itu terbuka lagi. Sadar ada yang tidak beres, aku pun akhirnya keluar dari lift itu dan memutuskan turun lewat tangga saja, melewati rute yang lain. Aku lanjut berjalan. Entah kemana saat itu. Aku seperti tersesat. Aku coba mencari tangga darurat. Hingga aku melewati sebuah tempat seperti kantin. Iya, seperti kantin. Lampunya menyala. Tidak ada orang di sana. Sepi. Tunggu dulu. Terdengar ada suara aktivitas di kantin itu. Dan aku melihat sesosok wanita di sana. Sepertinya salah satu pegawai di sana, memakai kemeja lengan pendek warna putih. Dia terlihat lebih tua dariku. Wanita tersebut tersenyum dan berkata, "Hati-hati, jangan main di sini. Bahaya loh." Begitu katanya. Hah? Iya teh. Aku pun melewatinya. Akhirnya aku pun sampai di tangga darurat. Aku menuruni satu persatu anak tangga. Awalnya tidak ada keanehan. Sampai ketika itu aku berhenti. Karena terdengar derap langkah kaki yang terdengar mendekat. Aku masih terdiam. Derap langkah itu semakin terdengar mendekatiku, perlahan-lahan. Semakin dekat. Semakin dekat. Hingga suara derap langkah itu hilang tiba-tiba. Ketika terdengar satu anak tangga denganku. Seharusnya aku berpapasan dengan seseorang, tapi tidak ada. Hilang. Aku diam terpaku. Bulu kuduku kini berdiri. Merinding hebat yang kurasakan saat itu. Aku pun perlahan-perlahan turun dari tangga darurat itu. Hingga tiba-tiba saja terdengar suara cekikan seorang wanita yang menggema di seisi tangga darurat ini. Aku lantas berlari sekencang mungkin. Sampai, ya Tuhan, di salah satu anak tangga itu berdiri sesosok perempuan memakai kemeja putih, rok hitam, dan kepalanya bercucuran darah. Wanita itu persis seperti yang tadi kulihat di lantai 4. Suara cekikikan itu berasal dari perempuan itu. Perempuan itu sambil berkata, "Hati-hati, jangan main di sini. Bahaya loh." Aku pun melewatinya begitu saja, mencoba mengumpulkan tenaga dan keberanianku. Hingga akhirnya aku sampai di lantai dasar. Aku berjalan tergopoh dan kembali ke game center.
Di sana aku coba beristirahat. Kulihat teman-temanku sudah di sana dan sejak tadi katanya mencari-cariku. Aku pun langsung menceritakan apa yang kualami. Dan teman-temanku itu pun kebingungan. Karena mereka baru saja datang. Dan sejak tadi belum bertemu denganku. Apa? Jadi yang tadi berjalan denganku itu siapa?